Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada siang ini kita semuanya dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan dengan melaksanakan sholat Jumat dan setelah mendengarkan khutbah ini, kualitas iman dan takwa kita akan semakin bertambah. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan iman yazidu wa yanqusuf. Imannya manusia ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Inilah kondisinya iman manusia, kata Al-Ghazali. Imanu yazidu wa yanqusuf. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan melaksanakan sholat Jumat ini dan setelah kita mendengarkan khutbah ini, kualitas iman takwa kita pada Allah semakin bertambah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang ini juga kita dapat memenuhi panggilan Allah, karena itulah panggilan yang terbaik. Tidak ada panggilan yang paling baik kecuali memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengarkan muadzin memanggil hayya 'alas shalah, mari salat. Kemudian diikuti hayya 'alal falah, mari menggapai kemenangan, mari meraih kesuksesan. Artinya apa? Kalau kita ingin sukses dalam hidup ini, maka harus diawali dengan sholat. Karena sholat itulah modal untuk menggapai kesuksesan, untuk meraih kebahagiaan, baik dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan dan kebahagiaan yang kita harapkan sekali lagi tidak hanya di dunia, tapi lebih-lebih di akhirat nanti. Makanya ada satu doa yang sering kita baca. Hadirin, ketika kita membaca doa yang panjang sekali doanya, tetapi pasti kita akan tutup doa itu dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Ya Rabb kami, berikanlah kami kebahagiaan, kebaikan hidup dunia ini, dan berikanlah kami kebaikan atau kebahagiaan hidup kami di akhirat nanti. Wa qina adzabannar, dan bebaskan kami dari siksa neraka. Ada 3 permintaan kita dalam doa yang singkat ini. Kita mohon pada Allah untuk menggapai kebahagiaan dunia. Kita mohon pada Allah untuk meraih kebahagiaan akhirat. Dan kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita terbebas dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau menjelaskan ayat ini, menjelaskan doa ini yang tersebut dalam Al-Baqarah ayat 21, beliau mengatakan
fid dunya hasanah. Kebaikan hidup di dunia ini maksudnya adalah ilmu dan amal. Beliau mengatakan maksudnya fid dunya hasanah adalah ilmu dan ibadah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan ilmu kita bisa menggapai kebahagiaan. Sebagaimana hadis yang mungkin kita sering mendengar atau mungkin juga sudah sering kita membaca hadis itu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilm. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa ingin menggapai kebahagiaan dunia harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menggapai kebahagiaan akhirat pun harus dengan ilmu. Dan kata Nabi, barang siapa ingin menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat juga harus dengan ilmu. Hadirin, jadi pentingnya ilmu ini hadirin. Tetapi sekali lagi mulai mimbar ini saya ingin mengatakan, tapi di atasnya ilmu itu adalah akhlak, adab. Apa artinya kita punya ilmu yang tinggi tetapi kita tidak punya akhlak? Kita tidak punya moral, tidak punya akhlak yang bagus. Tidak ada gunanya kita punya ilmu yang tinggi tetapi kalau kita tidak punya akhlak yang baik. Dari di atasnya ilmu itu adalah akhlak. Makanya hadirin, di pondok-pondok itu biasanya yang pertama kali ditanamkan adalah adabnya, akhlaknya, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu yang ditanamkan sebelum diberikan ilmunya. Kalau anak itu punya akhlak yang bagus, pribadi yang bagus, insya Allah ilmu itu akan mudah dimasukkan. Tetapi kalau sebaliknya orang itu tidak punya akhlak yang bagus, maka ilmu itu akan susah dimasukkan. Ya sekali lagi hadirin rahimakumullah, di atasnya ilmu itu adalah akhlak. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah ibadah. Ibadah merupakan sarana untuk menggapai bahagia dunia dan akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita semua diciptakan Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Tapi sekali lagi ingin saya katakan, ibadah itu bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah bagaimana upaya kita supaya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu hanya alat, ibadah itu hanya sarana untuk menggapai tujuan, sarana untuk meraih tujuan. Jadi ibadah itu bukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah bagaimana kita bisa menggapai atau masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui ibadah. Melalui amal-amal soleh yang kita kerjakan. Salah satunya adalah dengan melaksanakan sholat Jumat di siang ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan selanjutnya, wa fil akhirati hasanah adalah surga. Jadi makna dari wa fil akhirati hasanah kata Ibnu Qayyim adalah surga. Dan surga inilah dambaan kita semua, harapan kita semua. Apa arti kita hidup bertahun-tahun sampai 60, 70, 80 tahun? Kita punya harta yang banyak, hidup dalam kemewahan di dunia ini. Tetapi kalau mati su'ul khotimah, mati tidak masuk dalam surga, maka kita termasuk orang yang rugi dalam hidup ini. Tidak ada gunanya hidup ini. Kita punya segala-galanya, tetapi ternyata kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, maka tempatnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar kita bisa masuk dalam surganya Allah, syaratnya adalah kita bisa melaksanakan perintah Allah, ikhlas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan, kita wajib melaksanakan dan berusaha dengan ikhlas untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah menjadi modal kita untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam,
Nabi Adam alaihissalam itu pernah berada dalam surga. Hanya satu kesalahan yang beliau lakukan. Pertama, istrinya Siti Hawa. Hanya satu kesalahan. Keduanya dikeluarkan dari dalam surga. Yaitu ketika keduanya menerjang larang Allah memakan buah dari pohon khuldi. Keduanya dikeluarkan dalam surga. Maka bertahun-tahun keduanya menyesali perbuatannya. Hanya satu dosa yang mereka lakukan. Coba bayangkan ke kita sekarang. Sudah berapa banyak dosa yang kita kerjakan. Mulai dari pagi sampai hari ini, pada saat ini. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan. Nabi Adam cuma satu kesalahan. Bertahun-tahun keduanya menyesali dirinya. Hanya satu kesalahan mereka lakukan. Sampai-sampai mereka berdoa. Sebagaimana berdoa mereka diabadikan Allah dalam Al-Quran. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam Siti Hawa. Ya Allah, ampunilah kami berdua. Kami berdua telah menzalimi diri kami. Kalau Engkau tidak mengampuni kami, ya Allah, maka berbuat masuk orang yang zalim, orang yang sesat, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Nah, doa ini pun kita selalu baca dalam sholat. Tiap hari kita baca, kita mohon pengampunan. Saya yakin kita semua hadir, banyak dosa kita, banyak salah kita kerjakan. Dan sekali lagi, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, kalau kita datang menghadap Allah, kita mohon pada Allah, kita banyak istighfar, mohon ampun pada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa dan salah kita. Kita baca doa ini, yaitu doa yang diajarkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Hadirin sidang Jumat yang mulia Allah, demikian pula iblis laknatullah. Iblis laknatullah pun demikian. Dia juga pernah berada dalam surga, hanya satu kesalahan juga. Kemudian dia dikeluarkan dari surga. Apa kesalahannya? Karena dia tidak mau sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Dia tidak mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah perintahkan kepadanya untuk beri penghormatan kepada Nabi Adam, tapi dia enggan melakukannya. Cuma satu kesalahan. Bedanya kalau Nabi Adam tadi adalah menerjang larangan Allah, sedangkan iblis tidak patuh kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, makanya dalam Al-Quran surah ayat 12 Allah berfirman, qala ana khairum minhu. Iblis mengatakan, saya ini lebih baik. Saya lebih baik daripada Adam. Kenapa saya harus sujud kepadanya? Kenapa saya beri penghormatan kepadanya? Padahal saya ini lebih baik. Kemudian dikatakan, khalaqata min nar wa khalaqatahu min tin. Saya Engkau ciptakan dari api, sedangkan dia Nabi Adam Engkau ciptakan dari tanah. Saya lebih baik. Saya tidak mau beri penghormatan padanya. Saya tidak mau sujud kepadanya. Hadirin, jadi kesombongan adalah salah satu dari sifat iblis laknatullah subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan Jumat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan bahwa surga itu akan selalu merindukan kita, akan selalu merindukan kita. Yaitu yang pertama, talil Quran, orang yang senantiasa baca Quran. Orang selalu dekat dengan Quran, selalu baca Quran, siang malam dia selalu baca Quran. Habis sholat 5 waktu dia buka, dia baca Al-Quran. Orang seperti ini dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu hadirin, mari kita selalu berupaya untuk selalu menghiasi lisan kita ini dengan berbanyak baca Al-Quran, sehingga kita termasuk kelompok atau golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah khutbah singkat ini, mudah-mudahan bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idzni wa sirajan munira. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sudah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir ini cepat atau lambat pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat kita semua pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah mempersiapkan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Karena menghadap Allah atau kematian itu bukan sesuatu yang kita takuti. Karena tidak ada tempat di bumi ini untuk kita bersembunyi. Tidak ada tempat di kolong langit ini untuk bersembunyi. Maka oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin agar kita memiliki bekal yang cukup untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga ingin suatu saat kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Akhir hidup kita akhir yang baik, itulah dambaan kita semua. Sekali lagi ingin saya katakan, kita punya harta yang banyak. Apa gunanya punya harta yang banyak tetapi ternyata mati tidak ada husnul khotimah? Justru sebaliknya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kita punya jabatan, punya ini, punya itu. Tetapi apa guna itu semua kalau misalnya saat kita dipanggil Allah tidak dalam keadaan husnul khotimah, artinya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, oleh karena itu hadirin, mari kita upaya untuk berbanyak bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana imama. Rabbana la taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.